Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi 1.2.a.8 pada modul 1.2. Perkenalkan, saya Yandi Rusyandi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi dengan modul 4P, yaitu peristiwa, fact, perasaan, feeling, pembelajaran, findings, dan perubahan, future, atau perencanaan. Selanjutnya, pada refleksi dengan model 4P, yang pertama adalah peristiwa. Pada modul 1.1, momen yang penting dan mencerahkan bagi saya adalah saya mengenal dan memahami filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berarti membimbing, mengarahkan, dan menuntun yang dilakukan oleh orang dewasa kepada murid yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan terlahir dari zaman yang dinamis. Kemudian, memaksimalkan diri agar senantiasa mengimplementasikan diri dengan moto ing ngarso sumpulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani secara berkelanjutan. Selanjutnya, peristiwa pada modul 1.2. Momen penting dan mencerahkan bagi saya adalah mengenal dan memahami nilai dan peran dirinya sebagai pendidik, sehingga ia mampu mempetakan kebutuhan pembelajaran muridnya sesuai dengan usianya. Kemudian, berat memang, tapi itulah sebuah konsekuensi dari sebuah pilihan. Sebagai pendidik, kita harus membimbing, mengarahkan, dan menuntut kodrat yang dimiliki murid, menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dalam melahirkan pelajar Pancasila. Seorang pendidik, apalagi guru penggerak, harus bisa menjadi agent of change sehingga dia mampu berpikir strategis. Nah, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 dalam mengimplementasikan pemahaman pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maka sebagai pendidik, terlebih guru penggerak, harus mampu mengenal sekaligus memahami nilai dan perannya, yaitu menghamba kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, sehingga dia bisa mendesain pembelajaran yang merdeka dan mampu mewujudkan pelajar Pancasila. Dan apabila pendidik sudah memahami akan hal itu, maka dia pasti akan mampu menjadi agent of change dalam pendidikan. Kemudian model yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan tersambar petir di siang bolong, karena selama saya menunaikan tugas, ternyata saya belum menerapkan sepenuhnya filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga saya merasa harus tergerak untuk melakukan perubahan walaupun kecil. Dan saya merasa keluar dari dalam gua yang gelap, sehingga saya termotivasi untuk berikhtiar maksimalkan memahamkan diri ini tentang nilai-nilai guru penggerak, sehingga bisa melaksanakan peranannya sebagai agent of change dalam pendidikan di sekolah tempat saya bertugas. Kemudian model yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum saya memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya menganggap bahwa guru satu-satunya sumber informasi, sehingga murid harus mampu dan bisa terhadap apa yang menjadi harapan seorang guru. Keinginan dipaksakan, murid dipaksa mengikuti apa yang guru ajarkan. Murid merasa tertekan dan tidak berdaya sama sekali. Namun, setelah saya memahami modul 1.1 dan modul 1.2, guru hanya sebagai pembimbing, mengarahkan, dan penuntun murid yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan terlahir dari zaman yang dinamis. Pembelajaran bersifat atau berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran didesain dengan aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga murid merasa senang dan menikmati proses pembelajarannya.
Poin yang keempat dari refleksi model 4P adalah perencanaan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu berikhtiar untuk selalu konsisten menerapkan sistem pembelajaran yang bersifat menghamba kepada murid atau student center, aktif mengikuti webinar atau diklat online maupun offline, berkolaborasi dengan kawan di sekolah, di organisasi pendidik untuk membangun ekosistem pendidikan yang baik. Kemudian selalu melakukan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Berusaha melakukan inovasi dalam pembelajaran, baik dari sisi teknik, sumber belajar atau bahan ajar maupun metode pembelajaran. Demikianlah yang bisa saya pahami dari modul 1.1 dan modul 1.2 ini. Semoga bisa melakukan perubahan yang nyata dan konkret walau hanya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.